Setali tiga uang, kuasa hukum Ahok Humphrey Jemaat juga membantah menekan saksi dalam hal ini Ketua Umum MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beritanya, ya, di liputan tertentu, ya, bahwa memang Pak Ma'ruf ini ada bilang saya mendapat telepon dari SBY untuk menerima kedatangan paslon nomor 1 begitu, ya. Nah, jadi itu memang ada beritanya. Oleh karena itulah saya tanya kemudian pada saksi, apakah benar hari Kamis, ya, jam 10.16 pagi itu ada telepon dari Pak SBY kepada saksi. Intinya dalam telepon tersebut dua hal sebenarnya. Satu, tolong diatur untuk Agus, ya, bersama pasangannya Silvia Murni itu bisa, ya, datang diterima di kantor PBNU oleh pengurus PBNU dan tentunya minta didampingi juga oleh Pak Ma'ruf. Yang kedua adalah juga tolong buatkan fatwa, ya, MUI untuk masalah penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok gitu. Dua itu. Nah, beliau langsung jawab, tidak, katanya. Nah, saya kan ingatkan lagi untuk pertanyaan tersebut begitu. Ya, tidak, ya. 3 kali saya ingatkan karena apa? Saya bilang saksi semua orang itu di hadapan hukum sama, equality before the law, ya. Jadi keterangan seseorang depan persidangan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau tidak, karena ada konsekuensi hukumnya. Kalau memberikan keterangan tidak benar, ya ada sanksinya untuk itu. Sekali lagi saya tanya, tidak, katanya. Hanya jawabnya tidak aja gitu, nggak panjang lebar, ya. Akhirnya saya minta kepada majelis hakim tolong diingatkan ini kepada saksi, ya, bahwa memberikan keterangan yang benar di persidangan itu sangat penting, ya. Nah, hakim tanya, saudara saksi, saya ingatkan, ya, bahwa keterangan di pengadilan ini itu di bawah sumpah. Jadi keterangannya kalau ternyata tidak benar tentu ada konsekuensi hukumnya. Ya, kembali lagi dijawab dan semua saksi juga diperlakukan sama untuk itu, ya. Ya, jadi dibilang oleh saksi Pak Ma'ruf, ya tidak, dia bilang begitu. Ya sudah. Akhirnya saya bilang majelis hakim, ya tentu kami akan menindaklanjuti lebih lanjut keterangan ini untuk membuktikan apa yang kami nyatakan tadi. Sudah selesai. Pemirsa, ribuan umat Muslim Jakarta siang kemarin menggelar aksi Umat Peduli Jakarta di kawasan Silang Monas Patung Kuda depan menolak kriminalisasi dan pelecehan ulama. Mereka menggelar aksi di Patung Kuda. Orang yang takut etnis dengan dia yang menguasai Pagi kemarin ribuan umat Islam dari HTI bersama ormas Islam dan masyarakat umum melakukan aksi unjuk rasa di Patung Kuda. Mereka menuntut untuk menahan Ahok terkait kasus penodaan agama. Selain itu, massa HTI dan ormas lain menolak kriminalisasi dan pelecehan ulama. Aksi ini diawali dengan ucapan Ahok dalam sidang pada tanggal 31 Januari 2017 lalu. Sebagian masyarakat dan ulama khususnya MUI dan NU menilai ucapan Ahok menyudutkan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jubir HTI juga memberikan himbauan kepada umat Muslim untuk memilih pemimpin Islam. Jubir HTI juga ungkapkan jika memang Ahok tidak bisa membuktikan percakapan SBY dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, berarti terbukti Ahok fitnah. Namun jika terbukti melakukan penyadapan antara SBY dan Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ahok harus diproses hukum segera. Aksi ini dilakukan hingga pukul 12 siang. Arus lalu lintas di sekitar lokasi demo kemarin, baik jalan menuju Monas ataupun Medan Merdeka, tidak ada yang ditutup. Dua musibah yang menimpa umat Islam. Pertama menyangkut kepemimpinan dan yang muslimin. Nah, sekarang khawatirkan bahwa ada usaha untuk mencari-cari kesalahan terhadap ulama untuk mereka bisa dipidanakan. Ini sesuatu yang saya kira sangat tidak elok. Apalagi kemudian kita melihat bukan hanya yang kriminalisasi terhadap ulama, tetapi juga penghinaan terhadap ulama. Kalau dia tidak bisa membuktikan, maka ini adalah fitnah.
Tapi kalau dia bisa membuktikan, maka dia harus ditanya dari mana. Kalau dia peroleh dari penyadapan sendiri, maka dia telah melanggar tentang. Pemirsa, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Solahuddin Wahid atau Gusola juga mengecam pernyataan Ahok terhadap Kiai Haji Ma'ruf Amin. Gusola menghimbau seluruh warga Nahdlatul Ulama di Jakarta agar berpikir ulang jika memilih Ahok dalam Pilkada DKI 15 Februari mendatang. Pernyataan Ahok yang menuding ada pesanan dari Susilo Bambang Yudhoyono kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk mengeluarkan fatwa MUI terkait penistaan agama dianggap tidak benar. Gusola menghimbau seluruh warga Nahdlatul Ulama di Jakarta agar berpikir ulang untuk memilih Ahok dalam Pilkada DKI 15 Februari mendatang karena kerap memicu masalah yang berpotensi memecah belah bangsa. Gusola menghimbau seluruh tokoh masyarakat menahan diri agar kegaduhan ini tidak menular ke daerah lainnya. Kalau memang ada yang diduga, jadi saya tidak tahu persis seperti apa, cuma dari media sosial kan pada yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap cara dan juga mungkin materi yang disampaikan itu kan ada prasangka bahwa keluarnya fatwa itu karena pesanan atau tekanan pihak tertentu gitu. Itu kan prasangka, padahal tidak benar itu. Dari situ kira-kira perlu ada ajakan nggak dari Gusola mengajak warga NU untuk menarik dukungan terhadap Ahok yang selama ini masih mendukung Ahok? Ya, saya berpikir bahwa tokoh yang seperti ini, tokoh yang sering sekali memunculkan ucapan-ucapan yang menimbulkan masalah, menimbulkan kekoncangan, kegaduhan ini, ya apakah tepat? Kemarin kan bukti betul dalam keadaan seperti itu di depan orang sekian banyak kan tidak bisa mengendalikan diri ya. Dalam berbagai video yang saya lihat kan waktu itu saudara Ahok memaki-maki seorang ibu dengan ucapan yang tidak pantas, maling. Kemudian dalam wawancara dengan Aiman itu kan kata-kata kotor itu kan muncul gitu. Ini di depan publik juga melakukan hal yang sama gitu. Terus bagaimana kita bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kalau pemimpinnya mencontohkan hal yang tidak baik seperti itu. Kalau masih ada warga NU yang mendukung Ahok, ya tentu hak pribadi masing-masing ya. Tapi saya bergembira bahwa Pak Ma'ruf Amin menyampaikan hasil keputusan Muktamar NU tahun 99 bahwa bagi warga NU tidak boleh memilih pemimpin non-muslim kecuali dalam keadaan darurat. Ini baru sekarang ada tokoh NU menyuarakan suara organisasi. Selama ini kan yang disuarakan pendapat pribadi yang berbeda dengan pendapat organisasi. Dan ini saya pikir penegasan dari Pak Ma'ruf ini bagus sekali. Supaya hal seperti ini tidak terulang atau tidak terjadi lagi, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Yang mana yang tidak terulang? Sosok Ahok dengan perilakunya yang seperti itu. Oh, itu kan bukan tanggung jawab pemerintah ya, tanggung jawab yang bersangkutan kan. Termasuk juga dengan proses hukumnya itu. Kalau proses hukum saya rasa nggak ada masalah ya, sudah diproses. Nah, bertanya juga boleh, tapi kan tidak boleh dengan kan seperti Pak Ma'ruf kemarin seperti terdakwa dia kan. Ahok sebagai terdakwa malah kayak jaksa menyikapi terdakwa gitu kan. Seakan-akan Pak Ma'ruf jadi terdakwa kemarin kan, karena ada prasangka yang bahwa Pak Ma'ruf itu berbohong, bahwa Pak Ma'ruf itu ditekan ketika mengeluarkan fatwa. Menurut saya tidak itu. Terus ini Indonesia akan menjalani pilkada serentak tak lama lagi. Ini apa pesan Gusola dalam pilkada serentak? Ya tentunya ya jangan timbul kegaduhan, cukup di Jakarta sajalah gitu ya. Kemudian juga dalam
Dan pemirsa, terkait pembangunan MRT, berikut keterangan Wakadisub DKI Jakarta Sigit Wijatmoko terkait pembatasan arus lalu lintas di Jalan Fatmawati Jakarta Selatan bersama kami di iNews Pagi pada Kamis 2 Februari 2017 lalu. Seluruh masyarakat ya, kami sampaikan bahwa tidak ada penutupan di sepanjang ruas Jalan Fatmawati. Dinas Perhubungan bersama dengan instansi terkait, dalam hal ini khususnya adalah Ditlantas Polda, melakukan rekayasa lalu lintas dan pembatasan di ruas jalan tersebut. Ya, untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Februari kita melakukan apa yang kita istilahkan pengurangan lajur. Jadi kedua arah baik dari utara selatan maupun selatan utara yang existing saat ini ada 2 lajur, kita menggunakan hanya bisa 1 lajur untuk proses mobilisasi alat itu sendiri. Kemudian dari tanggal 4 Agustus sampai dengan tanggal 4 Februari sampai dengan tanggal 11 Agustus kita akan melakukan beberapa rekayasa, yaitu detur untuk pekerjaan pemasangan pier atau alat-alat kerja yang lain, bahwa ada bisa memanfaatkan trotoar yang ada untuk ruas lajur yang digunakan oleh kendaraan umum. Jadi kepada masyarakat himbauannya adalah silakan menggunakan transportasi umum karena seluruh angkutan umum yang ada tidak akan kita berlakukan rekayasa atau pengalihan arus, tetap mereka melayani di ruas atau trayek tersebut gitu, atau memilih ke jalur-jalur alternatif gitu ya. Kalau untuk dari Blok M menuju Simatupang dari sisi barat bisa melalui Haji Nawawi Raya, Margaguna Raya, kemudian terus ke Pro Pondok Indah, Sekolah Duta, dan ke Trogong Raya masuk ke Fatmawati. Nah, kemudian di sisi timur dari Dharma Wangsa Raya masuk ke Jalan Dharma Wangsa 10, Pangeran Antasari, dan Cepete Raya. Sebaliknya kalau dari TB Simatupang menuju ke Blok M, artinya dari selatan ke utara, sisi barat bisa melalui Trogong, Sekolah Duta, Metro Pondok Indah, Margaguna Raya, Radio Dalam, dan Haji Nawi. Kemudian dari sisi timur bisa melalui Jalan Cepete Raya, Pangeran Antasari, Dharma Wangsa 10, dan ya pemirsa, terkait aksi damai 112 yang rencananya akan dilakukan sejumlah ormas, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan menghimbau masyarakat untuk tidak menggelar aksi tersebut. Iriawan mengatakan bahwa seluruh masyarakat perlu menciptakan situasi yang kondusif menjelang Pilgub DKI mendatang. Iriawan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi bela Islam jilid 4 karena tanggal 11 Februari mendatang bertepatan dengan hari kampanye terakhir bagi para paslon Cagup Cawagup DKI Jakarta. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk saya himbau, mari kita lakukan kegiatan lain yang mungkin bisa lebih bermanfaat buat aparat keamanan. Tidak ada urusan dengan pemilihan gubernur. Siapapun yang menang, tetap Jakarta harus aman. Itu bingkainya. Kapolda pun menyampaikan bahwa akan fokus mengamankan ibu kota dan menciptakan situasi tenang menjelang Pilgub yang akan dilakukan pada tanggal 15 Februari mendatang. Sehingga nantinya betul-betul dalam minggu tenang atau tenang kita akan membersihkan semua alat-alat peraga yang ada di jalan. Kita tenang menghadapi persiapan tanggal 15 pemungutan suara atau pencoblosan suara. Ya. Aksi bela Islam jilid 4 rencananya akan digelar pada tanggal 11 Februari mendatang, bertepatan dengan hari kampanye terakhir para paslon Cagup Cawagup DKI Jakarta. Namun, Kapolda menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi tersebut agar dapat tercipta suasana yang tenang. Dari Jakarta, Adinda Ratih, Rinal, MNC Media memberitakan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab akan kembali diperiksa Polda Jawa Barat. Pemeriksaan Rizik terkait dugaan penghinaan lambang negara. Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum telah melayangkan surat panggilan kepada pimpinan FPI Rizik Syihab. Panggilan Polda Jawa Barat pada Selasa besok merupakan kali pertama Rizik Syihab diperiksa sebagai tersangka dugaan penghinaan Pancasila. Kasus ini mengemuka setelah Rizik Syihab dilaporkan Putri Presiden pertama Republik Indonesia, Sukmawati Soekarno Putri. Ribuan umat Muslim Jakarta siang kemarin menggelar aksi Umat Peduli Jakarta di kawasan Silang Monas, Patung Kuda depan menolak
kriminalisasi dan pelecehan ulama. Mereka menggelar aksi di Patung Kuda. Pagi kemarin ribuan umat Islam dari HTI bersama ormas Islam dan masyarakat umum melakukan aksi unjuk rasa di Patung Kuda. Mereka menuntut untuk menahan Ahok terkait kasus penodaan agama. Selain itu masa HTI dan ormas lain menolak kriminalisasi dan pelecehan ulama. Aksi ini diawali dengan ucapan Ahok dalam sidang pada tanggal 31 Januari. Dengan kekuatan dan setengah ibu kota ini dalam Sebagian masyarakat dan ulama khususnya MUI dan NU menilai ucapan Ahok menyudutkan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jubir HTI juga memberikan himbauan kepada umat muslim untuk memilih pemimpin Islam. Jubir HTI juga mengungkapkan jika memang Ahok tidak bisa membuktikan percakapan SBY dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, berarti terbukti Ahok fitnah. Namun jika terbukti melakukan penyadapan antara SBY dan Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ahok harus diproses hukum segera mungkin. Aksi ini rencananya akan dilakukan kemarin hingga pukul 12, sedangkan arus lalu lintas di sekitar lokasi demo baik jalan menuju Monas ataupun Medan Merdeka tidak ada yang ditutup. Alhamdulillah pada hari ini dengan kekuatan dan setengah ibu kota ini dalam mereka yang berani melakukan pemerintah, siapapun dari kalian, wahai kaum muslimin, saya tanya, marahkah kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya dia sedang menantang perang dengan Allah. Kita melihat ada kecenderungan yang sangat mengkhawatirkan bahwa ada usaha untuk mencari-cari kesalahan terhadap ulama untuk mereka bisa dipidanakan. Ini sesuatu yang saya kira sangat tidak elok. Apalagi kemudian kita melihat bukan hanya yang kriminalisasi terhadap ulama, tetapi juga penghinaan terhadap ulama. Kalau dia tidak bisa membuktikan, maka ini adalah fitnah. Tapi kalau dia bisa membuktikan, maka dia harus ditanya dari mana. Kalau dia peroleh dari penyadapan sendiri, maka dia telah melanggar tentang penyadapan gitu. Yang ini kan melanggar hukum.